الإيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang mulia ini, dan kami juga bersama-sama akan mendengarkan tausiah dari kita sesepuh dan juga nasihat. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengulangi. Majelis Taklim Al-Hidayah Ibu Hasan Ustaz dan Ibu kami SPG yang kami hormati, Ibu RW 03 Ibu Suparti yang kami hormati, seluruh jamaahnya, kepada tamu undangan dan anak-anak, dan juga kepada teman-teman tim Pahlawan dan Kosidan yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kami berkahi ke sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Hai keturunan orang-orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan dan juga kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustazah Hajah Umi Siti Kulsum dan dibacakan oleh Dr. Anda Siti Sahroh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang hormati Ustazah Hajah Sefah Al-Fatihah mungkin beliau yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Ibu Hajah Sulasri beserta segenap jajarannya. Salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil. DKM Masjid Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Majelis Taklim yang telah melaksanakan perayaan peringatan Isra Mi'raj ini. Kami berterima kasih kepada seluruh ibu-ibu jamaah yang hadir tanpa terkecuali atas kehadiran. Saya dan seluruh pengurus DKM menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah semua. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sulasri selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah sekaligus Ketua Panitia Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Langsung saja kepada beliau disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad Nur Fadilah MH yang beliau juga merupakan pendakwah TV nasional. Tentunya kita semua ingin sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan, walaupun beliau usianya jauh lebih muda dari kita ya Bu, namun berguru kepada siapa saja, jadi tidak dari yang lebih muda, yang lebih tua, lebih senior. Kita jadikan setiap apa yang di hadapan kita adalah sebuah pembelajaran. Ibu Hajah
juga dari Keroncong 04, juga dari Jatake. Alhamdulillah yang semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga alhamdulillah akhirnya kita dapat kembali bertatap muka, bertemu kangen, melepas rindu ya Ibu Sawis. Yang alhamdulillah terima kasih juga semangat yang luar biasa sehingga hingga detik ini masih semangat. Jika terdapat kekurangan baik kami dalam menyambut ibu-ibu semuanya dari segi tempat maupun hidangan yang kami sediakan, terutama perilaku kami, jadi kami mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pelaksanaan pada pagi hari ini yaitu sekaligus akhir Ramadan 1446 Hijriah. Memang kami kalau mengadakan acara mohon maaf selalu dadakan ya Bu ya. Seperti biasa kami insya Allah akan melaksanakan kegiatan rutin setiap ada sholat subuh, yaitu kita akan mengadakan belajar bersama tahsin dan juga tilawah bersama, dan semoga ada tambahan untuk tahun ini kita sama-sama membaca terjemah dari Al-Quran. Semoga semuanya khatam dari juz 1 sampai juz 30. Amin. Atas segala kekurangan yang ada pada kesempatan hari ini, selamat nanti semoga kita simak bersama tausiah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan semoga sebentar lagi beliau pun bisa segera hadir di tengah-tengah kita karena cukup jauh ya Bu. Semoga kita doakan perjalanannya diberi kelancaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya Ibu ya, untuk sama-sama nanti kita belajar bersama, karena kewajiban kita tentunya sebagai insan manusia diwajibkan atas kita yaitu untuk menuntut ilmu, dimulai dari kita dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tak ada kata semoga bismillah la haula wala quwata illa billah kita dapat terus semakin semangat untuk memperbaiki diri kita, dan kita jadikan setiap aktivitas kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bekal kita dalam menghadapi kehidupan yang panjang kelak. Bismillah, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Hidayah sekaligus Ketua Panitia, yang mana beliau mengaturkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Berikutnya, marilah kita bersama-sama kita ikuti pembacaan Rawih Berjanji dan juga Ramadan Sholawat yang akan dibawakan oleh tim Qasidah dari Al-Hidayah di bawah pimpinan Ibu Suhasni. Barang siapa bersolawat kepada baginda Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Muslim. Wa
kepada beliau, silakan dengan segala hormat. 1, 2, 3. Bu, untuk apa nih? Dari tahlil ya sampai marhabanan, ada yang geser kanan, geser kiri, ada yang sila, ada yang melunjuk, ada yang gender, ada yang gerak matanya di Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam, daun sadi. Yang jawab salam mudah-mudahan pada masuk syurga. Daun salam buah nanas. Yang jawab salam saya doain utangnya pada lunas. Coba amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa hussil maqasidana. Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah yang alhamdulillah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tinggal hitung hari nyampe bulan suci Ramadan. Betul ya? Saya melihat wajah ibu-ibu semua kayaknya ahli ngaji. Masya Allah, sini nak tuh ini hafal semua. Punten, anak kecil dia hafal. Qul huwallahu ahad. Hafal subuh rasa maghrib isya malam. Qul huwallahu ahad, inna a'tayna kul binas. Makanya apa ya Bu ya? Dan sekarang yang panjang nanti kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang belakang teriak shadaqallahul azim. Ini saya yakin bukan karena nggak hafal, tapi lain dengan pikirannya. Kenapa? Ibu-ibu yang hadir di majelis dari sini tuh tadi di rumah udah izin belum suami? Udah cium tangan? Udah cipika-cipiki? Dibokelin apa kagak? Sudah bener rasanya. Banyak yang menjelang Ramadan lagi pada banyak pikiran, tapi insya Allah saya husnuzon ngeliat ibu-ibu pikirannya yang baik-baik. Mikirin ya Allah, saya nanti punya kesempatan nggak ya masuk Ramadan? Ya Allah, nanti saya bisa khatam Quran berapa kali ya bulan Ramadan? Ya Allah, nanti terawih saya full nggak ya bulan Ramadan? Mudah-mudahan yang dipikirin dari sekarang itu, karena banyak orang menjelang bulan suci Ramadan yang dipikirin hal remeh-temeh. Ya Allah, nanti kira-kira motif apa meja, mohon sama apa kagak ya? Tahun ini
Sampaikan kami ya Allah, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, wa hasil maqasidana, hasilin setiap niat baik kami ya Allah, maksud baik kami. Ibu, para sahabat Nabi doa ini nih, doa kayak begini itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Kita kadang-kadang doanya udah masuk Rajab Sya'ban, udah itu doa kalau ingat, kalau lagi ngaji diingetin sama guru, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Satu. Yang kedua, minta ampun, istighfar sama Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita sering dengar kalau lagi tarawih ya, minta ampun sama Sya'ban, banyakin tasbih. Sebagaimana dalam ayat yang populer, ayat Islam yang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir. Allah membuka awal surah ini dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Maknanya apa? Ustazah Aluni di kelas 1 Ar-Rahmah Center, kemudian juga Ketua Akhlakul Karimah tingkat kelurahan Ibu Ustazah Murtafi'ah SPD, kori kita Ustazah Umi Kulsum, kemudian juga Ibu RW, Ibu RT yang hadir ya pada pagi hari ini, para ketua majelis taklim beserta pengurus dan jamaahnya, tamu undangan tim Marawis yang tadi enak bener ya Bu ya selawatannya ya, semua yang hadir ibu-ibu mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Saya lanjut tadi, 1 bulan Isra Mi'raj, bulan Sya'ban dan Rajab mendekat ke Ramadan, banyakin doa tadi karena para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan udah doa ballighna Ramadan, ya Allah kasih kesempatan kami masuk Ramadan, kasih kesempatan kami bisa ibadah tarawih baca Quran di bulan Ramadan, ballighna Ramadan. Ini yang pertama, banyakin doa karena berapa banyak orang yang dikit lagi udah mau masuk Ramadan, qadarullah wa masya'a fa'ala, dia gak ketemu Ramadan, ajalnya udah sampai. Saya punya kawan kemarin malam dikabarin masuk HIS, sehat afiat, tiba-tiba setelah setelah masih muda umurnya, sama seorang saya doain ya Bu ya, saya umurnya udah 30-an juga, itu ibu-ibu di sini 20-an saya rasa ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah Bu Haji semua berapa karena pakai jilbab semua, ubatnya nggak kelihatan ya. Ya Karim, atau pengen istighfar yang lain, ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, rabbana dhalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak istighfar, minta ampun sama Allah, saling minta maaf sama keluarga, khususnya pasangan. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, ini masih pada ada suami apa enggak? Yang udah agak ada ya? Jadi kita doain biar ada lagi mudah-mudahan. Jangan, yang baru. Yang masih punya suami Bu, kita kalau tiap malam mau tidur minta maaf nggak sama suami gitu? Kenapa? Kenapa Ustazah
banget. Tapi giliran suami orang lewat, enggak Pak Haji. Iya hati-hati anak-anaknya. Enggak. Suami, tapi suami sendiri ya Allah ya Rahman, galak nih bukan main. Ibu kenal Syahrini enggak? Kalau ngomong bagaimana? Cantik begitu ya Bu ya. Ibu kurang lebih yang suami ngomongnya harus ala-ala Syahrini. Itu yang disebut perempuan al-Syahrini. Ayah mama cantik. Atau kalau ibu-ibu punya anak bayi, ada anak-anak bayi, anak kecil, punya cucu, punya anak, ya mudah-mudahan yang pengen nambah biar pada nambah lagi. Istri yang solehah samperin suaminya, waalaikumsalam beb. Ibu manggilnya apa biasanya? Hah? Bubuk. Ayam. Waalaikumsalam ayam beb. Ambil tangannya. Ya Allah abang. Ibu, kita kalau ketemu guru, ulama, ustazah, buku abah, para guru cinta bahkan yang ulang-ulang sama suami begitu apa? Sama suami dan orang tua cinta lagi begitu. Kenapa? Surga istri ada pada suami. Suami pulang ambil tangannya bang. Ayo beb, kata lakinya pilih gua sambal. Ya insya Allah suami sendiri. Ini yang kata Nabi al-Wadud, penuh rahmah, penuh kasih sayang, apalagi sama suaminya sendiri. Ciri yang pertama perempuan ahli syurga al-Wadud. Yang kedua al-Walud, perempuan yang berhasil punya anak banyak dan anaknya soleh-soleh. Tapi bukan sekedar banyak. Ada orang yang tiap tahun lahirin, ngandung lagi, lahirin lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Mereka yang banyak saya ustazah, utang puasa saya banyak, ini udah masuk Ramadan. Tiap tahun saya ngandung lahirin. Maafin ustazah, model saya dicolek dikit sama suami jadi. Dia bilang, jadi berturut-turut berapa tahun hamil mengandung ketinggalan Ramadannya. Ini sekalian saya bawain fikih dikit. Ibu-ibu sudah bayar utang puasa? Udah nggak ada lagi utang puasa dulu. Kalau dulu kita pernah nifas, menyusui, hamil ataupun melahirkan di bulan Ramadan, ingat ibu-ibu, nggak cuma bayar fidyah tapi wajib diqodho. Jadi bayar utang puasa pakai 3 hal. 1 qodho, yang kedua fidyah, yang ketiga kafarat. Siapa yang bayar qodho puasa? 1 orang yang sakitnya ringan, dia nggak puasa. Yang kedua orang yang muntah dengan sengaja. Yang ketiga orang yang haid dan nifas. Yang keempat orang yang sedang musafir dalam perjalanan. Dan yang kelima orang yang batalin puasa secara sengaja gara-gara melihat iklan sirup nggak tahan dia batal. Ambil minuman yang dingin maka dia berdosa plus harus bayar qodho. 1 qodho. Yang kedua fidyah. Fidyah itu siapa yang kudu bayar penuhin fidyah? Pertama orang syuyukh, tua renta. Tahu tua renta ya Bu ya? Orang tua yang udah kena penyakit B12. Apa tuh B12? Batuk, bengek, budel, buta, berat bro. Siapa yang kudu bayar fidyah? Orang yang sakitnya parah, tidak ada harapan sembuh. Kalaupun dia puasa maka bisa berujung pada kematian. Ada orang puasa kata dokter, kalau anda masih maksa puasa, saya akan katakan kalau nanti anda mati tiba-tiba atau sakitnya tambah parah. Maka ini disebut sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia wajib bayar fidyah. Yang ketiga, siapa yang wajib bayar fidyah? Orang yang hamil dan menyusui dan dia sudah melewati beberapa Ramadan. Jadi kalau misalkan ibu hamil tahun kemarin, hutangnya 30 hari udah dibayar, ini masuk
istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana cara bayar kafaratnya? Pertama, merdekain budak, tapi zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Kita ingat-ingat lagi dulu kecerdasan ada. Ada yang pernah harus sengaja atau tidak? Ya, siang hari biarpun suami sendiri, kalau belum maghrib mah haram kok. Kalau udah maghrib tempe, tahu, es cendol, laki sendiri, udah maghrib, pakai tunggu dulu azan maghrib. Kalau di siang hari bulan Ramadan diwajib bayar kafarat. Merdekain budak udah nggak ada, sekarang merdekain budak. Itu Ramadan. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Ustazah, 1 bulan kayak susah banget. Banyak ujiannya, bagaimana 2 bulan berturut? Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu hukuman hutang yang harus dibayar sama orang yang meninggalkan puasa Ramadannya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita mikir-mikir lagi, Allah saya masih ada hutang apa enggak ya? Ini Sya'ban tinggal berapa hari lagi? Jadi kata para ulama dalam mazhab fikih Syafi'i, dari tanggal 15 ke atas sampai 30 Sya'ban itu disebut dengan keraguan, maka berpuasa sunnah hukumnya haram. Nggak boleh puasa sekarang nih. Ini pelajaran buat kita tasbih. Malu kalau kita hamba Allah tapi tasbihnya kurang. Kenapa tasbihnya kurang? Ibu lihat pepohonan dedaunan di luar sana, bergerak apa enggak tuh daun-daun? Kenapa mereka bergerak? Bukan ketiup angin, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Binatang ikan dalam air itu kenapa kira-kira mulutnya monyong-monyong begitu? Main air, ikan main air, bertasbih. Ustazah, mana dalilnya kalau binatang sama pohon itu pada bertasbih kepada Allah? Dulu satu ketika Rasulullah SAW jalan di kuburan, lewat ke kuburan sama para sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi bilang, assalamu alayka ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan termasuk kuburan yang dibaca itu ya Bu ya. Kadang-kadang orang betul, orang mana kalau masuk kuburan numpang anak bengong lewat. Saya bingung yang ngajarin siapa. Alaika daru qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikumul lahibun. Ayo bareng-bareng. Sekali lagi, assalamu alayka daru qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikumul lahibun. Bareng-bareng. Ada yang pura-pura banget. Nanti udah dicatat, udah direkam, silakan dihafalin. Ya, jadi kalau masuk kuburan baca di doa. Tapi Ustazah, kalau baca yang tadi singkat boleh nggak? Yang mana? Yang assalamu alayka ya ahlal kubur. Ya boleh, itu udah paling singkat bener. Kalau itu juga kagak hafal, kebangetan. Ya Bu ya. Nabi saat itu masuk kuburan, area pemakaman, Nabi berhenti. Kata sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau berhenti di area pemakaman ini? Sebentar, kata Nabi. Nabi pergi ke sebelah pemakaman, ada pohon kurma, dipetik. Dibelah kurma itu jadi 2, ditancepin kedua kuburan yang ada di hadapan Nabi. Sahabat tanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya 2 kuburan yang sudah aku tancapkan
disiksa dalam kubur. Nabi bilang kuburan yang pertama yang disiksa dalam kuburnya karena la yastatiru minal bauli, yang selama hidupnya di dunia istinjanya, ceboknya, bersih-bersihnya kagak bersih, kagak bener. Wow, ini jadi reminder buat kita semua, Bu. Ternyata orang gara-gara ceboknya nggak benar bisa disiksa dalam kubur. Emang iya Ustazah? Iya. Sebab apa? Kitab-kitab fikih diawali di depannya pembahasannya selalu dengan kitabut thaharah, bahasan bersuci. Kenapa istinja atau cebok kudu benar? Sebab kalau kita cebok atau istinja nggak benar, sholat dan ibadah apapun nggak akan sah. Ibu, kalau lagi sholat pernah merasa kayak ada keluar sisa air di mata kayak biji? Batal atau enggak sholatnya? Batal. Ada dua. Kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, kita merasa ada penekanan di perut kita yang keluar, maka itu disebut dengan wadi, sisa air kencing, maka batal. Bersih-bersih lagi, wudhu lagi, baru nggak ada penekanan, berarti yang keluar sisa air cebok istinja, dan itu nggak batal. Maka lihat ada penekanan atau tidak. Inilah pentingnya ibu-ibu, istinja yang benar. Bagaimana istinja yang benar? Kalau dalam fikih jongkok, kakinya angkat sebelah begini, ngedaham, habis itu kencang mulutnya. Itu cara istinja yang zaman sekarang. Orang udah mulai cuek sama istinja dan cebok. Dia udah gak mikirin sholatnya terserah mau suci diterima atau kagak. Saya punya almarhum ibu saya udah meninggal 5 tahun yang lalu. Beliau itu selama hidupnya punya kebiasaan kalau mau sholat selalu ganti pakaian dalam. Atau pakaian dalamnya nggak dibenerin, menghindari takut ada percikan sisa kencing ataupun kotoran yang kena ke bajunya dan dalamnya. Ya Allah, ya Allah. Ini banyak dari kita khatim al-asar biar sholat kita lebih khusyuk. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat kepada Nabi. Bayangkan kita sholatnya lagi diri di atas jembatan Shirathul Mustaqim. Kata Imam Khatim al-Asar, bayangkan di depan kita Ka'bah kita pandang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mudah-mudahan yang belum sampai ke Baitullah biar nyampe sini. Ada balilna nasuru. Sekali lagi, ya Rabbah Muhammad, ya Rabbi balilna nasuru. Belum nyampe semua ke Mekah Madinah. Bayangin lagi sholat dia belum nyampe. Ya Allah, saya pandang Ka'bah, makanya sholatnya lebih khusyuk. Bayangin sebelah kanan malaikat, sebelah kanan surga, sebelah kiri ada neraka, di belakang kita malaikat maut yang udah nungguin. Makanya orang yang sholatnya khusyuk, dia menganggap itu sholat terakhirnya. Itu kata Imam Khatim al-Asar. Makanya khusyuk ini sulit, Bu. Sulit apa enggak? Sulit nggak? Kalau kita lagi sholat nggak pikiran sering kemana-mana ya, Bu. Apalagi kalau zuhur, asar, sama isya yang berapaan? Ya Allah, udah 3 apa 4 ya? 3 kayaknya apa 4 ya? Ini salah satu sifat was-was, bisikan syaitan. Udah lupa bilangan rakaat, yang dipikirin yang lain-lain. Ada orang dalam sholatnya hitung-hitung, Allahu Akbar, 5.000 yang disolat, 25.000 yang dibasuh. Ya Allah, ya Allah. Bahkan ada yang dia lagi proses belanja di Shopee. Ibu-ibu mau lebaran milih jilbab, cakep yang mana ya? Yang coklat tua, coklat muda, apa yang coklat gitu, Bu? Ya Allah, itu namanya was-was syaitan. Ya Allah, yuwaswisu fi sudurin nas. Hati kita nggak tenang. Syaitannya sering ngebisikin, kitanya nggak berusaha untuk tidak mendengarkan bisikan syaitan. Dulu ada para orang-orang solih, ada Imam Bukhari. Ibu
Uzbekistan. Ibu tahu Uzbekistan? Enggak? Ya, insya Allah nyampe kita semua. Makamnya Imam Bukhari ada di sana. Imam Bukhari itu pernah lagi sholat Allahu Akbar disengat amat 17 tawar zanbur, tawar Arab 17 kali sengatan, tapi tetap gak batalin sholat tetap khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru nyambung satu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi Imam Bukhari udah saking khusyuknya di sholat. Ada Abad bin Bishr lagi sholat, kena panah dua kanan kiri di pundaknya, dia tetap khusyuk sholatnya. Ya Allah, ya sulit nih biar sholat khusyuk. Makanya kalau mau sholat itu awalin dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca apa ayat sah sholat. Karena yang tadi bukan niat talafuz lafasan. Kapan niatnya ustazah? Tangannya ngangkat, mulutnya baca Allahu Akbar, hatinya niat. Barengan. Coba kita bareng-bareng kita angkat tangan kita. Ini susah di prakteknya. Tapi kalau dalam fikih memang begitu. Mulutnya baca Allahu Akbar, dari Allahu Akbar, mulutnya takbir, hatinya baca niat. Niat sholat subuh. Coba Allah. Ketika lisannya sedang mengucap takbir. Bu, sulit nggak khusyuk? Jangankan ibu-ibu, ya Allah ya Rahman, ada mantunya Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi kan punya mantu, Ali bin Abi Thalib ini bukan cuma mantu tapi sepupu Nabi. Nikah sama anak Nabi, siapa namanya bu anaknya? Fatimah. Anak Nabi ada berapa? Satu. Yang kedua? Ketiga? Lingkup semua ini soalnya. Ibu kenal sama Atta Halilintar ya? Ininya siapa namanya? Aurel. Anaknya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, Azura. Emaknya Aurel namanya siapa? Krisdayanti. Mantan suaminya Krisdayanti. Bininya Anang, Ashanti. Suami baru Krisdayanti. Astagfirullah. Sampai orang lemos. Empat perempuan, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau dilaguin lebih cepat apa ya Bu? Cuman kalau ditanya satu-satu kita nggak boleh semua, gitu ya. Cuma lebih cakep tuh ya. Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang bikin apa enggak ini? Salah ngomong kayaknya tuh. Tapi dipikir dulu, pantas nggak, cocok nggak, baik nggak disampaikan, faliyatul khairan, ucapin yang baik-baik. Yang kedua, auliyasu. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja diam. Jangan ganggu orang. Maka orang yang pandai menjaga lisannya selama hidup, insya Allah dia nggak dapat siksa kubur. Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita masuk dari salah satu golongan orang yang tidak dapat siksa kuburnya. Ya, kita enggak namimah, lisan kita enggak jahat, toharoh kita suci bersih, benar sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Dan insyaallah mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk banyakin lagi istighfar, saling minta maaf khususnya orang tua, pasangan, keluarga. Insya Allah saling redha, saling ikhlas pada tawafan hari ini jadi keberkahan kita menyambut bulan suci Ramadan. Ibu, saya nggak panjang lebar karena udah hampir. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususin buat Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan ini jadi tempat yang berkah buat masyarakat sekitar. Kita doain majelis ta'lim Al-Hidayah pimpinan Bu Haji Sulastri ya. Mudah-mudahan jamaahnya makin istiqomah, baik pimpinan ataupun jamaahnya dalam keadaan sehat afiat. Kita yang hadir yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi punya utang dilunaskan, yang punya masalah dikasih jalan keluar, yang belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un billahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim lain waktu ya Bu ya. Saling redha, saling maaf-maafan. Mari kita tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih jasadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rencana kita Ustazah Hamzah Syifa Nur Fadilah MA yang telah begitu panjang lebar menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada jamaah sekalian. Dan sebelum
Terima kasih dan untuk